Oke pemirsa, soal kasus Hasto yang masih bergulir dan usai melakukan peradilan, kini Hasto di demo dan diamu maksa dengan tagar adili Hasto. Nah, selain itu ada juga respon netizen yang memberikan sebuah respon. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Hasto Kristianto hari ini hadir ke KPK dengan didampingi oleh 1000 pengacara yang terdiri dari berbagai advokat. Dan dalam kedatangan dia tersebut ke kantor KPK diiringi oleh demonstrasi simpatisannya. Ya, ini tanggapan saya Rusen 98 mengenai itu. Jadi sekali lagi hari ini kita dipertontonkan ya, masyarakat dipertontonkan bahwa makin hari ke sini hukum semakin menurun. Betul nggak? Ya, selama ini ingat nggak beberapa tahun yang lalu ketika Partai Demokrat ya para petingginya ya tersangka kasus korupsi, tidak ada semacam seperti hari-hari ini gitu. Kalau sekarang lihat ya, tersangka didampingi 1000 pengacara, kemudian diiringi aksi demonstrasi simpatisan ya. Ya ini ditonton loh oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa, hal ini kan bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi nanti tersangka-tersangka dari partai yang lain bisa melakukan hal ini. Dan ya entah ini memang prosedur hukum atau apapun, buktinya hari ini KPK tidak menahan Pak Hasto. Pak Hasto bisa lenggang kangkung pulang dan di hadapan wartawan sumringah ya. Kasus suap, kasus obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan bisa dengan happy. Ya udah Pak Hasto joget lagi aja bersama KPK, komunitas penyanyi koplo. Brembe, tanggapan tentang kasus Hasto Kristianto, Sekjen PDIP saudara. Apakah itu kasus kriminalisasi, politisasi, atau memang murni kasus hukum? Saya punya pandangan sendiri saudara, silahkan namun pandangan sudah pada aja. Saya punya pandangan sendiri bahwa kasus Hasto Kristianto itu adalah murni kasus hukum. Murni kasus hukum tapi sedikit dipolitisasi. Gembek kena murni kasus hukum, kan baru-baru ini Hasto Kristianto merilis bahwa dia memiliki banyak video dan bukti tentang dosa-dosa penguasa di masa lalu atau di saat partainya berkuasa. Dia punya tuh pegangan video-video itu. Maksud saudara kenapa Hasto itu baru mau mempublikasikan, kenapa dia baru mau menyebarkan video-video itu ketika dia merasa terdesak. Kembek lendek leman laek. Contoh seperti yang disebutkan, kasus Anies itu adalah kriminalisasi. Kan mana kan dia mau mengkriminalisasi Anies, salah satu pernyataan. Kenapa pernyataan ini baru keluar ketika Hasto dijadikan tersangka oleh KPK? Kenapa tidak waktu itu? Kalau memang Hasto itu kita citrakan sebagai orang baik, misalkan kenapa tidak dia bersuara di saat itu? Kemudian ketika sekarang dia terdesak, ketika sekarang dia dijadikan tersangka, baru dia bersuara bahwa saya dikriminalisasi dan menyampaikan dosa-dosa penguasa di masa terdahulu. Misal dosa-dosa kepemimpinan di masa lalu, termasuk kasus keluarganya penguasa atau kasus-kasus mungkin skandal korupsi dan sebagainya, kan dia pegang tuh, ada catatan, ada videonya. Artinya Hasto itu kan sebelumnya sudah tahu kasus itu. Nah, ketika Hasto misalkan mau melaporkannya sekarang, maka dia juga bisa terkena kasus hukum. Kenapa? Karena dia menghalangi penyidikan. Ketika kita mengetahui bahwa ada
pelanggaran hukum, maka di saat itu juga kita berkewajiban untuk melaporkannya, kan? Lalu ketika kita menyimpan, maka kita dianggap melakukan perintangan terhadap proses hukum. Nah nih, deh Batur, angka sesuai dengan pernyataan Habib Rizik Syihab yang baru-baru ini di ceramahnya dia menyatakan, dulu ketika kita teriak-teriak mengkritik pemimpin, dia diam-diam saja. Dia diam-diam saja. Lagu Nani ketika dia yang dikriminalisasi, berteriaklah dia seolah-olah pemimpin waktu itu tidak adil dan sebagainya. Lah, dulu kemana? Kan tahu. Apalagi katanya dia punya video catatan-catatan tentang dosa kepemimpinan masa lalu. Kembe endek bersuara leman dahulu. Kembe Nani ketika dia merasa dikriminalisasi baru dia bersuara. Kalau menurut saya pasti Hasto itu tidak akan berani mengeluarkan video-video yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa sebelum ini. Karena mau tidak mau ketika dia punya videonya bisa dianggap bahwa dia terlibat di dalamnya, kan lamun sebaran berarti bunuh diri jarian. Tapi saya rasa ini adalah sebatas ancaman agar bagaimana supaya status tersangkanya kalau bisa dianulir lah, kan? Atau kalau tidak nanti di pra-peradilan itu dia bisa menang lah, lagu keyakinan pribadi Hasto itu memang dia keyakinan pribadi ya bersalah dalam kasus Harun Masiku, karena Novel Baswedan juga menyatakan bahwa di tahun 2020 Hasto itu pernah diajukan untuk dijadikan tersangka, tapi ketua KPK waktu itu menolak. Kembit menolak. Nah, karena pimpinan atau penguasa waktu itu satu partai dengan Hasto Kristianto, atau dengan kata lain Hasto itu adalah partai penguasa pada masa kepemimpinan terdahulu. Ini pandangan pribadi dan Hasto sudah menjadi tersangka, jadi tidak ada istilah kamu itu memfitnah misalnya, enggak ya. Hasto itu sudah menjadi tersangka dan disangkakan dengan tadi itu bahwa Hasto Kristianto itu ikut melakukan penyuapan. Mungkin ya teman-teman banyak yang memiliki pandangan yang berbeda, menganggap ini adalah kriminalisasi murni. Tetapi kita sebagai masyarakat kan punya pandangan berbeda ya. Apapun itu akan sangat seru kita saksikan sekarang ini ya. Perseteruan antara PDIP dengan Jokowi atau dengan keluarga Jokowi ini akan menjadi isu yang sangat hangat dan menarik untuk dibahas pada tahun 2025 ini ya. Silakan bagi yang pro Jokowi silakan dibela, bagi yang pro PDIP silakan dibela. Tapi yang pro kepada hukum, ya mari kita realistis dalam berpikir. Itu aja saudara, silakan komentarnya. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Saudara, memang tidak mudah untuk orang itu bisa move on. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kemudian kita introspeksi, dan kita akan memperbaiki langkah kita selanjutnya dan maju ke depan. Itulah orang-orang yang bijaksana, saudara. Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang tidak demikian. Ya, apalagi ngelihat orang-orang yang terus mencoba, masih berupaya untuk menjelek-jelekan nama Bapak Jokowi. Nggak move on. Padahal Pak Jokowi sudah pensiun, sudah purna tugas, ya, dan sedang mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, ya.
ngomong cucu gitu kan, menerima banyak sekali orang-orang di rumahnya. Tapi sementara itu di satu pihak orang yang masih terus ya ngomong soal OCCRP. Ya bahkan saya melihat PDIP elitnya dibiarkan bicara bahwa ya pokoknya kami tetap yakin apa yang dirilis oleh OCCRP itu benar, bahwa Jokowi adalah orang yang terkorup katanya. Padahal OCCRP sudah merilis beritanya bahwa memang kami tidak punya bukti, bahwa hasil apa yang kami rilis itu adalah hasil daripada polling yang dilakukan melalui email, di mana kami punya partner media di Indonesia yaitu namanya Tempo, yang tempo-tempo waras, tempo-tempo nggak waras, gitu. Bahkan lebih sering tidak waras. Ya jadi kita bisa tebak bahwa hasil polling email ya diaturlah sedemikian rupa bahwa benar tanpa bukti bahwa Pak Jokowi itu orang yang korup gitu. Padahal tidak ada, kita tahu lah apa yang Pak Jokowi lakukan ya. Itu. Tapi kalau Anda lihat partai yang terkorup ya ada yang sekarang lagi sedang dirundung kemarahan, kesal karena kalah di Pilpres ya kemarin, di Pilkada gitu kan. Nah kemudian ditambah lagi ada perempuan yang agak kejantan-jantanan ya, bergaul dengan laki-laki yang agak ke perempuan-perempuanan gitu. Jadi cocok nih pasangan Hasto dan Koni. 11-12. Nah sementara panggilan KPK terhadap Hasto Kristianto itu diabaikan ya, karena sibuk sedang mengurus hari ulang tahun PDIP gitu. Jadi kita tahu bahwa ya it's a matter of time, tinggal tunggu waktu aja Hasto ditangkap, dan kita bisa melihat bahwa KPK akan gercep melakukan law enforcement ya. Sudah waktunya lah KPK harus menaikkan reputasinya yang dulu sempat melempem gitu. Ya kalau hari ini mantan-mantan pemimpin KPK yang buka podcast, yang jadi komentator ya, yang zaman dulu itu loh, yang sempat bermasalah itu. Nah, poin saya untuk mengatakan bahwa kita harus move on, kita harus melihat ke depan. Kalau kita salah melakukan kesalahan, ya sudah kita perbaiki, kita maju ke depan. Gitu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saya pun juga gitu, saya melakukan kesalahan investasi, melakukan kesalahan dalam berucap mungkin, ya saya perbaiki. Bukankah manusia itu harus makin baik, go on to perfection. Manusia itu harus makin sempurna, ya, seperti yang Allah mau, gitu. Kita harus makin baik dan makin sehat dan makin bijaksana. Oke.